surah An-Nur ya ayat 32, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wankihul ayyama minkum, dan nikahilah orang-orang yang berada dalam kesendirian di antara kalian. Wassalihina min ibadikum, dan orang-orang yang saleh di antara hamba-hamba yang ada di antara kalian. Wa imaikum, dan hamba-hamba sahayamu. Jadi ada hamba-hamba saya yang lelaki dan ada yang berada di sekitar kita. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Jikalau pasangan-pasangan yang kalian nikahi itu dalam keadaan fakir, membutuhkan, maka Allah lah yang akan mencukupkan. Min fadlih, ada kata-kata fadlun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan Allah kembali dengan teman-teman, rekan-rekan yang hari ini mengikuti kajian pranikah. Dan episode yang hari ini yang akan kita angkat insya Allah masih seputar tentang niat yang kafah, totalitas dalam membangun sebuah keyakinan ketika melaksanakan perintah itu adalah syariat agama Allah. Makanya tentunya totalitas untuk memperhatikan, mengamati, menganalisa, sehingga memutuskan bahwasanya langkah pernikahan itu dilakukan karena semata-mata perintah Allah. Kalau ini perintah berarti bukan main-main, bukan guyonan, tapi perintah itu dilakukan semata-mata menghambakan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah ya. Ayat yang menginspirasi kita insya Allah di surah An-Nur ya ayat 32, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wankihul ayyama minkum, dan nikahilah orang-orang yang berada dalam kesendirian di antara kalian. Wassalihina min ibadikum, dan orang-orang yang saleh di antara hamba-hamba yang ada di antara kalian. Wa imaikum, dan hamba-hamba sahayamu. Jadi ada hamba-hamba saya yang lelaki dan ada yang berada di sekitar kita. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Jikalau pasangan-pasangan yang kalian nikahi itu dalam keadaan fakir, membutuhkan, maka Allah lah yang akan mencukupkan. Min fadlih, ada kata-kata fadlun ya. Ada kata-kata keutamaan, kemuliaan, karunia. Sekarang begini, dalam tema yang termaktub mungkin dalam flyer kita, itu bertuliskan sudah benar-benar ingin menikah, tapi kok masih ingin main saja. Ingin guyon, dulin saja begitu ya. Tentunya kalau kita kembalikan kepada nikah itu adalah perintah Allah. Sementara dalam hukum perintah itu wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal-usul perintah itu wajib untuk dilakukan. Ketika sebuah kewajiban itu dilakukan, maka bukan kewajiban itu sesuatu yang dilakukan semaunya. Sesuatu yang dikerjakan sekedar hanya untuk bara'ah minad dhimmah, melepas tanggung jawab, tidak. Tapi dalam pernikahan itu ada tanggung jawab. Ada amanah, ya, ada kepercayaan, dan yang lebih kuat lagi di situ ada dakwahnya ketika kita menikah, mengajak keluarga bagaimana ia tetap teguh pendiriannya, istiqamah, sabar, tabah, qanaah, ya itu sesuatu yang berat, tetapi itu harus disampaikan. Nah, contoh begini, ketika berangkat untuk menikah, di situ harus mulai dari sebuah kepercayaan.
Kalau dalam sifat Rasulullah ada siddiq ya, saling membangun kepercayaan. Dan kepercayaan, keyakinan itu berangkat karena kita punya kemantapan. Kemantapan ini mantap karena punya keseriusan. Keseriusan ini dilakukan karena dia ingin mengambil hikmah di balik perintah yang Allah perintahkan, yaitu menjalankan syariat agama Allah. Tapi ketika pernikahan itu terjadi, ada yang masih sering ngumpul dengan teman-temannya. Bahasa orang kita di sini nyangkruk lah. Ya, masih ingin guyon ke sana ke sini, masih ingin bertemu dengan teman-teman yang lainnya, mungkin itu non-muhrim, atau masih ingin bertemu dengan siapa kawan-kawan dekatnya dulu yang pernah punya athar, pengaruh dalam hidupnya. Ini kalau sudah menikah dan itu sudah dibangun dengan keyakinan, tentunya kedua belah pasangan saling meyakini, saling memahami, yang dilakukan itu semata-mata ya karena perintah. Karena perintah berarti dia paham. Karena paham berarti mau tidak mau dia akan punya kemantapan hati untuk meyakini apa yang dia lakukan. Termasuk apa yang pasangannya lakukan. Nah, ini kan berangkat dari keyakinan. Seseorang punya pasangan dengan yang lainnya. Dia yakin kalau pasangannya ini punya kemantapan hati, bisa menjaga diri, tidak menimbulkan fitnah, bisa melihat mana batas-batas hukum ketika dia sudah menikah. Jadi nggak ada bahasa guyon, nggak ada bahasa permainan, itu sudah tentunya dihilangkan. Nah, terus misalnya kita lihat Agi, ketika dia akan menikah atau ketika dia sudah menikah, dia tentunya punya jiwa untuk bisa menyampaikan kebenaran yang sudah dia lakukan. Contoh, dia mengingatkan pasangan hidupnya untuk berbusana muslimah. Dia mengingatkan pasangan hidupnya untuk mencari rezeki yang halal. Dia mengingatkan anaknya untuk rajin membaca Al-Quran, beradab, santun kepada orang tua. Tapi itu kan dilakukan karena benar. Tapi kalau dia ingin menikah atau setelah menikah, tapi ini main-main. Sama kayak pacaran, tapi main-main. Sama kayak menjalin hubungan, tapi nggak serius. Ditanya apakah ingin menikah, dia katakan belum siap. Tapi ketika dia berpikir dalam kesendiriannya, aku sebenarnya pengen menikah. Itu ketika dia masih belum menikah. Nah, ketika dia sudah menikah, dia akan berpikir begini, saya kan baru menikah. Jadi masih bermain ke sana, ke sini. Masih tidak serius. Ini bukan hal yang dianjurkan dalam Islam. Makanya, di poin yang pertama, niat ini menjadi tolak ukur. Kalau dia memantapkan niat pernikahan itu adalah karena perintah Allah, maka dia akan pasang ini hudud, batasan-batasan hukum Allah. Waktunya dia harus pulang, ya pulang. Waktunya dia punya janji dengan pasangannya, janji, tepatilah janji itu. Waktunya dia harus punya amanah terhadap kedua orang tuanya, mertuanya atau orang tua kandungnya, tepati itu. Bukan main-main lagi. Karena ini sudah membangun asas keyakinan, kepercayaan, membangun mahligai bahtera kehidupan rumah tangga. Yang kedua, yakinlah pernikahan itu menyempurnakan agama, menyempurnakan keyakinan yang dimiliki dalam hidup seseorang ya. Bukankah pernikahan itu membentuk kepribadian, membentuk kedewasaan, membentuk tanggung jawab, personality, itu dibentuk semua. Nah, ibarat kita hidup beragama, kita belum menemukan titik kesempurnaannya. Karena rahasia-rahasia Allah dalam ciptaan Allah, dari apa yang ada pada pasangan hidup, itu belum terlihat, belum tampak. Dengan menikah itulah Allah titik temukan itu. Sehingga kalau kesempurnaan dalam beragama ini sudah ditanamkan dalam kehidupan, ketika dia menikah, maka tentunya dia tidak akan main-main melaksanakan pernikahan itu. Nggak akan ada dulin, nggak akan ada guyonan, nggak akan ada plesar-plesir ke sana ke sini. Tapi dia benar-benar menentukan, saya melangkah menikah, visi misinya apa? Tujuannya akan jadi apa? Membentuk keluarga ini akan dibawa kemana? Arah keluarga ini akan dimuarakan menjadi apa?
Ini tentunya satu bentukan yang harus ada dalam kehidupan seseorang di saat pernikahan itu terjadi. Jadi bukan sekedar berjalan. Contoh misalnya begini, menikah, ya sudah nanti rezekinya apa kata Allah. Sudah menikah saja nanti, nggak apa-apa, udah kita jalan aja. Yang penting kita menikah dulu. Nanti apa kata nanti, begitu. Nggak bisa. Harus punya target dong. Ketika target ini dipasang untuk mendapatkan kesempurnaan agama tadi, itu yang dipakai. Contoh misalnya dalam 1 tahun pertama, dia harus mendapatkan penghasilan yang tetap. 1 tahun kedua, studi harus ditingkatkan dari S1 menjadi S2. Skripsi ke S1. S1 ke S2. Nah, ada punya target lagi. Di tahun ketiga, saya harus punya tempat tinggal yang mandiri, terpisah dari kehidupan kedua orang tua. Ini kan ada target. Perkara nanti sampai atau tidak, itu kan apa kata Allah nanti. Tapi manusia sudah berikhtiar di sini. Nah, ini kadang-kadang tidak disadari bagi pasangan-pasangan muda. Dia menjalankan kehidupan ini apa adanya. Dia menjalankan kehidupan ini tanpa sebuah target, tanpa sebuah tujuan. Akhirnya, ya tidak punya arah dan tujuan yang benar. Apakah ada kehidupan itu dilalui tanpa sebuah tujuan? Apakah ada langkah kaki ini melangkah tanpa arah akan kemana berujung kaki ini melangkah? Kan tidak ada. Jadi yang membentuk itu pengetahuan. Cahaya Allah itu tidak akan Allah berikan selama manusia ini nggak mau mencarinya. Mana cara manusia untuk mencari? Belajar, berilmu, berguru. Nah ini tentu bagian dari menyempurnakan agama Allah itu tadi. Makanya pasangan-pasangan muda yang dibentuk mungkin menikah dalam usia muda, dia diarahkan untuk punya kedewasaan berpikir. Bagaimana agama menjadi lebih sempurna melalui proses pernikahan itu tadi. Jadi nggak akan berpikir untuk melalui waktu-waktu luangnya tanpa arti dan makna. Yang ketiga, sadarilah pernikahan itu adalah sunnahnya Rasulullah. An-nikah min sunnati, faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Ini kalau disebut pernikahan itu adalah sunnahnya Allah, sunnah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, lakukanlah sunnah itu dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Untuk apa melakukan pekerjaan gak ada manfaat? Sudah menikah, kan yang diambil manfaatnya. Apa manfaat dari proses pernikahan ketika ini dilalui? Apa manfaat dari proses menjalankan sunnah Rasulullah, yaitu dengan membangun mahligai pernikahan, dan itu dicapai dengan cara dia menggali apa yang dapat dia lakukan untuk kebaikannya, untuk manfaat hidupnya. Kan mustahil orang itu melakukan sesuatu, tapi sesuatu yang dia lakukan tanpa ada faedah dan manfaat apa-apa. Ya, makanya tidak ada istilah dulin, karena namanya dulin, nyangkru, bermain-main, bersenda gurau, itu sesuatu yang buruk dan tidak disenangi oleh Allah, tapi itu adalah godaan syaitan yang tentunya akan mengantarkan manusia kepada sesuatu yang tidak ada artinya apa-apa. Nah, harapan kita di sini membangun pernikahan serius dengan membentuk keluarga menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yang keempat, bagaimana cara kita biar tidak bermain-main ketika sudah menikah itu? Tidak dulin tadi itu, ya tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Kalau nikah ini adalah ibadah, maka isilah pernikahan itu dengan nilai-nilai yang mengandung ibadah. Entah bentuknya sosial, berarti kalau dia melakukan kegiatan sosial setelah dia menikah, itu karena ibadah yang ditingkatkan. Kalau ini dalam dunia agama, ideologi, berarti ikut pengajian, sholat berjamaah, membentuk kepribadian untuk rajin memberi dengan zakat, infak, dan sedekah. Itu proses yang meningkatkan ibadah. Jadi jangan stagnan ibadahnya sebelum menikah. Setelah menikah tambah down, tapi menikah menjadi stimulus, sesuatu yang merangsang membentuk kepribadian menjadi pribadi yang lebih mampu meningkatkan ibadahnya
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima, jaga diri kita, bentengi kepribadian kita, tundukkan pandangan kita. Karena begini, sesuatu yang berangkat dari guyon, bermain-main, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ini tentunya mengundang hal yang tidak benar. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Waktu muda, kekosongan waktu, itu mafsadah, sesuatu yang mendatangkan kerusakan. Artinya, kalau ini terjadi, kekosongan waktu, ya, masa muda, dia tidak mengerti kalau dia punya kedewasaan. Masa muda, dia tidak ngerti kalau dia terus berkembang dalam hidupnya. Ini kan tentu harus dibentuk. Bagaimana pembentukan itu dapat menjadi sesuatu yang membentengi kehidupannya. Dapat menjadikan sesuatu itu menjadi lebih berkah dalam hidupnya. Nah, yang terakhir, bagaimana caranya kita biar tidak salah dalam melangkah ketika kita sudah menikah? Jadikan pernikahan itu sesuatu yang mendatangkan ketenangan dalam hidup. Banyak orang yang ketika sudah menikah, dia tidak tenang. Sebelum menikah dia menemukan ketenangan, kedamaian. Artinya dia bisa punya kepribadian yang tidak tertekan. Tapi mengapa setelah menikah tertekan dengan biaya, tertekan dengan pasangan, tertekan dengan ekonomi, tertekan dengan keluarga, tertekan dengan fasilitas, tertekan dengan sanak famili, tertekan dengan masyarakat? Itu tidak benar. Nah, maka coba ini difikirkan. Satu-satu dalam permasalahan pernikahan itu difikirkan sehingga menemukan titik temu, sehingga titik temu itu yang nanti akan mendatangkan ketenangan dalam kehidupan kita. Oke, sahabat muslim, teman-teman, adik-adik, rekan-rekan dalam kajian pranikah, coba bentengi dengan ini semua ya. Mudah-mudahan tidak salah melangkah ketika kita menikah, karena pernikahan itu adalah bagian dari perintah. Pernikahan itu adalah masyru', ya, masyru', sesuatu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan peluang untuk mencari kebaikan yang ada di dalamnya, tapi gunakanlah peluang itu menjadi sesuatu yang memiliki athar, pengaruh yang berdampak positif, meningkatkan penghambaan diri kita kepada Allah, meningkatkan ibadah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan didiskusikan habis ini, teman-teman bisa berdiskusi di kolom YouTube yang hari ini kita tampilkan. Dan bagi teman-teman kajian pranikah mungkin ada yang privacy, silahkan bisa masukkan dan ikut berdiskusi di Telegram. Insya Allah di Telegram itu nanti kajian-kajian yang bersifat mungkin ya ada hal-hal privacy yang ingin diungkapkan, yang ingin ditanyakan atau malu ketika pertanyaan ini didengar orang banyak. Silahkan bisa masuk di kolom Telegram kita yang insya Allah kita akan live di situ pada hari Sabtu esok, tepatnya pada tanggal 26 Februari, dan di situ kita akan live insya Allah pada pukul 4 sore, pukul 16.00 sampai selesai, dan mudah-mudahan diskusi bisa bermanfaat, saling mengisi, saling menambah pengalaman, dan memecahkan segala persoalan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.